Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah yang Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Saya dan saudara boleh ada dalam keadaan tubuh yang sehat diberkati oleh Tuhan. Amin. Sekalipun saya dan saudara tidak berjumpa lagi bertatap muka dengan muka, tapi kita percaya hadirat Tuhan tidak pernah terbatas untuk menjamah setiap kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan segera mulaikan ibadah online kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari jemaat Tuhan sama-sama kita tundukkan kepala untuk menghadap hadirat Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang besar kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami akan masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan bekerja pada pagi hari ini, menjamah setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan siaran ini secara online. Baik kami yang hadir di tempat ini, kami semua menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dari awal hingga berakhirnya ibadah ini, biar jadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Amin. Saya percaya kita semua yang ada bersuka cita karena kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Allahku dahsyat. Haleluya. Dari utara ke selatan, amin. Pendengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, amin. Kemuliaannya disaksikan, haleluya. Kebenarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, amin. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Dari utara ke selatan, amin. Puji Tuhan. Dari utara ke selatan, haleluya. Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Oh dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, amin. Kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Dengan sukacita katakan kepada Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, amin. Bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Tinggikan nama-Mu. Oh amin. Tinggikan nama-Mu. Puji Tuhan, kita berikan pujian yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan.
Kita sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita percaya setiap pujian kita membawa sukacita dan membawa berkat Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Kita akan siapkan hidup kita untuk dilawat dan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya setiap firman yang kita dengar mengubahkan kita, memulihkan kita, memberkati kita yang ada setiap pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya dalam setiap kehidupan kami sangat perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya dalam setiap keberadaan hidup kami, apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, ada tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Amin. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Dengan iman katakan kepada Tuhan. Kemanakah kami mencari, amin Tuhan, kasih sejati. Haleluya. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Amin. Kemanakah kami mencari, amin, kasih sejati? Kemanakah kami berseru, haleluya, saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Amin. Kami butuhkan sentuhan
namamu, segala hormat hanya bagi namamu, segala pujian kami hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sembah kami pagi hari ini, Kau yang layak terima pujian kami pagi hari ini. Kami butuh hadiratmu, kami perlu Engkau. Haleluya. Terima kasih buat kemuliaan Tuhan, terima kasih buat kebesaran Tuhan, terima kasih buat segala-galanya. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Puji Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penjemaah Tuhan. Katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini, pada pagi ini kita boleh jumpa kembali lewat ibadah online. Saya percaya bahwa ini tidak kebetulan, Tuhan persekutukan kita kembali. Hari ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum itu mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, siapkanlah hati dan pikiran pesan kami semuanya. Tenangkanlah kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Lindungi tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, agar kami Tuhan Yesus siap untuk mendengarkan firman-Mu. Segala intervensi kuasa kegelapan kami tolak, kami suruh keluar, dan kami tidak izinkan dia mengganggu pemberitaan firman Tuhan lewat media online ini. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami semuanya lewat hamba-Mu di gereja, dan disalurkan lewat online ini, media online ini, ke rumah jemaat-jemaat yang setia duduk mendengarkan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Jemaat yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini ada satu firman Tuhan yang saya mau sampaikan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Mari kita persiapkan firman Tuhan ini, kita akan baca bersama-sama 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Baik, kalau kita sudah buka firman Tuhan, saya akan berikan komando sampai hitungan ketiga, kita sama-sama membacanya. Amin. 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Sudah dapat? Baik, mari kita baca. 2 Korintus pasal 9 ayat 6. 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Berbahagialah orang yang baca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita dalam keadaan baik dan sehat dan masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini saya beri judul hukum tabur tuai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum itu penting. Bahkan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ada hukum yang diterapkan oleh dunia medis yang dinamakan protokoler kesehatan, di mana isinya adalah saudara harus siap menggunakan masker di dalam beraktivitas kemana saja, bahkan dalam ruangan pun. Kedua, saudara harus menjaga jarak atau social distancing atau physical distancing. Dan yang ketiga, rajin-rajinlah cuci tangan. Sehingga dengan demikian, bila kita mentaati hukum medis ini, maka kita akan terhindar atau diminimalkan untuk terjangkit virus corona. Dan saya berdoa supaya saudara sehat semuanya. Nah, demikian juga dalam firman Tuhan ada hukum yang jangan kita lupa. Dalam kehidupan ini ada hukum tabur tuai yang Tuhan mau kita ketahui agar kita mengalami berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum tabur tuai ini saya bisa gambarkan seperti orang bercocok tanam. Kita pasti tahu tentang hukum tabur tuai ini jikalau kita membayangkan orang yang bercocok tanam. Jika kita menabur benih jagung, maka akan tumbuh batang jagung dan pasti menghasilkan buah jagung. Amin. Jika kita menabur benih cabai, maka akan tumbuh batang cabai dan buah cabai yang akan kita lihat dan hasilkan. Saudara, satu benih saja bisa menghasilkan banyak buah. Luar biasa. Saudara, sebenarnya kita tidak mengerti sepenuhnya bagaimana tanah bisa memberi kehidupan kepada benih itu. Karena jika benih itu kita taruh di batu atau kita letakkan di jalan, benih itu pasti tidak akan tumbuh. Bahkan jika diletakkan di dalam air, benih itu akan busuk. Tetapi jika benih itu kita ketemukan dengan tanah, kita tabur di atas tanah, pasti dia hidup. Ada campur tangan Tuhan yang ajaib melalui hukum tabur tuai ini. Nah, Bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk kita bisa paham lebih dalam lagi tentang hukum tabur tuai ini, ada 3 prinsip dalam hukum tabur tuai yang harus kita ketahui. Yang pertama, berkorban. Sebelum benih itu tumbuh, ia harus mati terlebih dahulu. Ini dapat diartikan sebagai suatu pengorbanan. Tuhan Yesus Kristus saja harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, saat menabur bukanlah saat-saat yang menggembirakan, di mana kita harus bercucuran keringat dan derai air mata untuk terus berbuat baik, menjadi berkat bagi orang lain, dan selalu mematuhi perintah Tuhan. Mazmur 126 ayat 5-6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Kedua, saudara, hukum tabur tuai ini yang dinamakan orang prinsip penting
adalah berproses. Yang pertama, kalau kita ketahui berkorban itu jelas, benih itu harus mati. Yang kedua, saudara, berproses itu berbicara tentang waktu. Dari proses penaburan benih hingga tumbuh sampai menghasilkan buah membutuhkan waktu. Tidak serta-merta kita tabur benih lalu tiba-tiba tumbuh pohon atau langsung berbuah. Dan baik tidaknya hasil dari buahnya pun juga harus tergantung dari kualitas benihnya, kualitas tanahnya, kualitas pemeliharaannya dan perawatannya. Saudara, ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang instan di dunia ini. Semuanya harus melalui sebuah proses, di mana proses itu memerlukan kesabaran dan ketekunan. Kecuali jika Tuhan berkenan mempercepat pertumbuhan seperti pohon jarak. Kalau kita lihat kitab Yunus yang tumbuh hanya semalam, Yunus pasal 4 ayat 6 dan 10. Saudara, itu lain persoalan. Tapi semua harus melewati proses. Ada waktunya. Pada saat benih ditabur, ada waktu untuk kita menunggu sampai dia tumbuh dan dia berbuah. Dan prinsip yang ketiga adalah berlipat ganda. Dari satu biji benih akan tumbuh pohon yang menghasilkan banyak buah. Saudara, perbuatan baik yang kita lakukan, ketaatan kita kepada Tuhan yang selalu kita pertahankan, akan dapat balasan baik dari Tuhan dengan sangat luar biasa. Amin. Tetaplah berjalan bersama Tuhan, hidup kita akan diberkati. Nah, untuk itu mulailah sekarang kita menabur, belajar untuk menabur, belajar menabur untuk pekerjaan Tuhan, belajar menabur untuk hal-hal yang baik dalam segala hal dalam kehidupan kita, dan alamilah kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Alkitab dalam Markus pasal 4 ayat 20 berkata, hingga kita bisa berbuah 30 kali lipat, bahkan 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Biarlah prinsip hukum tabur tuai ini dapat kami terapkan dalam kehidupan ini, untuk kami bisa diberkati dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan sekaligus saya akan berdoa untuk persembahan yang kita sudah persiapkan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa syafaat. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan saatnya kami mendoakan pemerintah kami, bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan memberkati presiden kami, wakil presiden, dan para menteri dan para pejabat yang di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Biar Tuhan selalu berikan hikmat mereka menjalankan roda pemerintahan, sehingga bangsa kami sejahtera, aman, dan penuh dengan kebaikan dan sukacita dan keberhasilan. Kami tidak lupa berdoa juga untuk pemerintah kami yang sekarang sedang mengupayakan untuk bangsa Indonesia luput atau dipulihkan dari pandemi corona ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah dokter-dokter kami, para perawat-perawat kami dilindungi oleh Tuhan, diberikan hikmat, bahkan gugus terdepan kami yang sedang berupaya untuk mencek kondisi di lapangan akan penyakit ini. Tuhan, mereka mendapatkan laporan-laporan yang akurat, bahkan mereka bisa melaporkan dengan baik perkembangannya, dan kami doakan agar virus corona ini enyah keluar dari muka bumi Indonesia dalam nama Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami pulih dan bebas dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, kami doakan khusus kota Makassar, di mana kota Makassar ini sudah masuk dalam area zona merah. Tuhan, kasihanilah kota kami ini. Bahkan minggu ini dan seterusnya, ada beberapa hari ini, kota kami sudah ditetapkan menjadi kota yang diberlakukan hukum PSBB. Tuhan Yesus tolong,
supaya upaya-upaya pemerintah ini berjalan dengan lancar, sehingga boleh dapat diputuskan mata rantai penyakit ini, sehingga Makassar menjadi zona hijau kembali. Pemulihan terjadi di kota kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang setia beribadah dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Berkati Tuhan anak-anak kami, keluarga kami, usaha kami, agar semuanya terhindar dari penyakit ini atau virus corona. Kami berdoa juga secara khusus ya Bapa di sorga untuk mereka yang hari ini Tuhan tambahkan usia setahun lagi, atau di bulan Juli Tuhan mereka berulang tahun. Berkati supaya di hari ulang tahun di bulan Juli ini mereka yang berulang tahun berbahagia dan diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, keberhasilan, kesuksesan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gembala pusat kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo bersama keluarga dan pelayanannya. Dan berkati juga hambamu, gembala rayon kami, rayon 8, Bapak Pendeta Wiweko Mulyono bersama ibu, anak-anak, sekeluarga dan pelayanannya. Biarlah mereka diberkati dan mereka memenangkan bagi jiwa bagi kerajaan sorga. Pelayanan kami juga di pengembalaan GBI Tanjung Bunga ini berkati agar gereja lokal ini juga ya Tuhan boleh bertumbuh, berbuah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga banyak orang yang dikuatkan, dihibur, segerakan diselamatkan lewat pelayanan kami di sini. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk para pelayan-pelayan yang setia melayani lewat media online ini, baik singers, baik itu worship leader, para pemain musik, media online atau LCD, tamborin untuk anak-anak kami, bahkan juga sekolah minggu, dan juga tim doa. Tuhan berkati semuanya agar tetap setia di dalam kehidupan dan dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pelayanan ini kami tahu pelayanan media online kami tidak sempurna. Mari Tuhan campur tangan agar pelayanannya semakin sempurna, semakin baik, semakin diurapi, sehingga lewat media online ini jemaat Tuhan mengalami hadirat dan lawatan Tuhan senantiasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita akan tutup ibadah kita hari ini. Saya akan berdoa untuk persembahan saudara-saudara. Dan saudara-saudara bisa juga angkat tangan, terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah disiapkan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan berkati agar apa yang mereka persembahkan tidak membawa kekurangan bagi kehidupan mereka. Apa yang mereka tabur tidak membawa kekurangan. Baik itu persembahan khusus dan persembahan persepuluhan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Akhirnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan biarlah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus turun tinggal menyertai engkau senantiasa. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau makan, minum dan pakai, diberkatilah apa yang kau rancangkan, dibuatnya engkau berhasil. Haleluya. Biarlah segala berkat-berkat kekayaan kerajaan sorga yang berlimpah-limpah, berkat warisan Bapa Abraham, Isa dan Yakub, masuk ke dalam kehidupanmu hari seterusnya sampai selama-lamanya, hingga Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua menjemput saleh-salehnya masuk sorga yang mulia. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita selesai. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan.